Nah saudara, sampai dikatakan para ulama-ulama kita terdahulu, ya ajaban minan nas, sungguh mengherankan manusia ini, yabkuna ala man mata jasaduhu, bisa menangis kepada orang yang mati fisiknya, wala yabkuna ala man mata qalbu, tapi tidak pernah menangis ketika hatinya mati. Jadi kalau ada fisiknya mati banyak ditangisi Pak, tapi kalau hatinya mati jarang di antara manusia bisa menangisinya. Padahal wahwa asyad, ini lebih dahsyat Pak permasalahan yang kita hadapi. Lalu apa kira-kira jamaah sekalian cara efektif, kata ulama pengarang kitab ini, sebab yang paling jitu untuk menghidupkan hati? Kalau sampai lihat dalam kitab ini, pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه وتبع سنته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Hadirin hadirat jamaah yang dimuliakan Allah, tentu kita membersamai kitab Tazkiyatun Nafas kama yuqarriruha ulama'ul an-nafas, yaitu kitab Tazkiyatun Nafas, suatu kitab yang fokus kita diajak bersama-sama untuk bagaimana kita secara efektif bisa mengelola hati kita. Hati yang kalau bahasa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai penentu baik dan tidaknya langkah-langkah kita ke depan. Bahkan seluruh anggota tubuh kita ini, mata, telinga, lisan, pikiran, tangan, kaki, ini semuanya bisa bergerak baik dan tidaknya tergantung bagaimana kita bisa mengendalikan hati kita. Hadis riwayat Nu'man bin Bashir muttafaqun alaih, ala inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, ala wahyal qalb. Itu bahasa Nabi. Sesungguhnya kalian semua harus mengetahui, kata Nabi, ketahuilah bahwa setiap tubuh manusia ini ada segumpal darah atau segumpal daging yang manakala baik gumpalan itu, maka seluruh anggota tubuh orang itu akan baik. Tapi na'udzubillah, kalau kemudian rusak gumpalan itu, maka rusak pula lah seluruh anggota tubuh itu. Itulah yang kemudian kita namakan, Nabi beri nama kepada kita Al-Qalb, itulah hati. Kita sudah membahas, silakan lihat di YouTube masjid ini, telah membahas macam-macam hati dalam Al-Quran, dan detail satu persatu pun sudah kita kaji bersama-sama. Ada qalbun salim, qalbun sahih, ada juga qalbun mayyit, kebalikannya hati yang sehat, yang baik, kebalikannya hati yang mati.
tengah-tengah di antara keduanya namanya qalbun marid, hati yang sakit. Nah, pembahasan kita di sini memang banyak para ulama membahas hati yang tengah-tengah. Inilah hati kita semua yang sangat mudah mengalami rasa sakit, sebagaimana fisik juga mengalami rasa sakit. Nah, kesimpulan para ulama radhiyallahu anhum wa rahimahumullah jami'an, para ulama semua sepakat apapun bentuk dosa, maksiat, kesalahan yang disengaja itu pasti membuat hati kita sakit. Dan kalau ada orang menikmati maksiat itu, dosa itu sakit Pak, kalau dibiarkan dan menikmati terus masalah itu, akhirnya jadi mati. Nah, di antara sekian banyak penyakit hati itu, para ulama ini juga sudah saya bahas pula, memunculkan yang namanya racun-racun hati, sumum al-qulub, racun-racun hati. Ada 4 dan masing-masing juga sudah kita bahas itu. Yang pertama adalah fudulul kalam, banyak berbicara. Yang kedua adalah fudulut ta'am, banyak makan. Yang ketiga adalah fudulun nazar, mengumbar pandangan mata, melihat lawan jenis dengan kacamata syahwat. Dan yang terakhir adalah fudul al-mukhalatah, salah dalam memilih persahabatan, pertemanan. Ini 4-4-nya sudah kita bahas. Dan sengaja para ulama meletakkan 4 penyakit ini dinamakan racun hati, karena ini punya dampak yang luar biasa, meracuni hati kita. Kita tahu kan racun itu Bapak tidak bisa disembuhkan begitu saja, butuh perjuangan untuk bisa menyelesaikan semua itu. Perhatikan 4 hal. Bila tidak ada racun di hati kita, banyak bicara. Biasanya orang kalau banyak bicara sedikit kerjanya. Orang kalau banyak bicara biasanya banyak ketergelincirannya. Ya, banyak banyak dosanya. Ya. Dan hampir semua dosa memang didominasi oleh pembicaraan. Dusta itu dosa, itu omongan, itu pembicaraan. Memuji-muji orang berlebihan itu juga masalah pembicaraan. Kebalikannya Pak, ngenyek orang, memojokkan orang, mengkerdilkan orang, itu juga masalah pembicaraan. Menggunjing itu juga pembicaraan, memfitnah itu juga pembicaraan. Ini racun ya mas sekalian. Dan sengaja oleh para ulama diletakkan pada posisi pertama. Wajar kalau kemudian Rasul mengukur kualitas iman dan ketakwaan kita, itu sangat berbanding lurus dengan sejauh mana kita semua bisa menjaga Pak lurus dan tidaknya pembicaraan kita. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa beriman, Pak, ada iman di situ, beriman kepada Allah dan punya orientasi akhirat, ingin masuk surganya Allah, maka berkatalah yang baik-baik. Kalau tidak bisa, liyaskut, diam. Diam itu iman Pak. Orang yang banyak diam berarti dia takut Pak akan akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang sering dibaca pula dalam surat Al-Ahzab ayat 70-71, di sini Allah bahkan mengukur ketakwaan kita Pak. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Apa bentuk takwanya di sini? Di sini Allah tidak bicara salat, tidak bicara puasa, tidak bicara zakat, tidak bicara naik haji, tidak bicara tahajud, tidak bicara baca Quran, tapi apa? Wa qulu qaulan sadida. Takwa itu bagi orang beriman itu ukurannya apa? Berbicaralah kalian dengan pembicaraan yang lurus, yang benar. Kalau tidak Pak, jadi racun buat kita ma'asyar muslimin. Oke. Ini yang pertama. Yang kedua juga sudah kita bahas, fudulun nazar, mengubah pandangan mata. Hati-hati mata kita Pak ya. Ini mata nakal Pak ya.
mata yang penuh apa maksiat, lirik sana lirik sini. Kalau bahasa Al-Quran, khainatul a'yun, khianatnya mata. Biasanya paling banyak dibahas oleh ulama-ulama tazkiyah itu ini urusan lawan jenis, Pak. Yang laki-laki senang melihat lawan jenis, baik langsung ataupun tidak langsung, ini pasti meracuni hati kita. Ya. Ini kan agak ngeri-ngeri di zaman sekarang ini kan luar biasa, Pak ya. Dulu tahun 70-an, 80-an, bahkan awal 90-an kita bermaksiat Pak harus keluar rumah ya. Sekarang ada di kantong kita, Pak, di HP sampean. Ya. Maksiat mata itu Pak langsung masuk. Ya. Setiap sampean buka ada saja. Coba Pak. Apa Pak yang tidak ada sekarang Pak? Masuk ke Detik juga begitu, masuk ke Kompas juga begitu, masuk katanya berita-berita yang up to date, ada saja Pak ujian-ujian mata seperti itu. Hati-hati jemaah sekalian mata Pak ya, baik langsung ataupun tidak langsung. Oke, ini detailnya silakan lihat di YouTube saya. Yang ketiga adalah fudulut ta'am, hati-hati makan, jangan berlebihan. Yang halal saja berlebihan meracuni hati, apalagi makanan yang syubhat dan haram Pak, bukan racun lagi Pak, itu mematikan hati kita ma'asyarul muslimin. Jenengan tidak akan punya sensitivitas dalam beragama ini, tidak akan khusyuk salat kita, tidak akan tenang kita munajat kepada Allah kalau kita tidak bisa menjaga apa yang kita makan ini. Yang terakhir kita bahas adalah fudulul mukhalatah, salah dalam memilih pertemanan, perkawanan. Silakan Bapak, sebenarnya bisa kita lihat kualitas kita Pak dengan siapa kita berkawan. Dan komunitas ini Pak perlu sampean jaga jemaah sekalian. Ini komunitas Masjid Al-Ikram ya. Ya, ini kan komunitas yang baik-baik jemaah sekalian. Rasul yang mulia sudah cukup jelas jemaah sekalian menggambarkan kepada kita al-mar'u ala dini khalili. Seseorang itu kualitas agamanya sangat bergantung dengan siapa dia berkawan. Ala dini khalili, pada agama kawannya. Kalau kita bersahabat dengan ahli masjid Pak, sampai jadi ahli masjid. Bersahabat dengan ahli pengajian sampai ikut ngaji jemaah sekalian. Ya, bersahabat dengan orang suka silaturahim Pak, nyambung silaturahim kita. Tapi kalau bersahabat dengan orang suka cangkruan Pak, nyangkruk juga kita. Bersahabat dengan orang ahli maksiat, maksiat juga kita, pasti sudah jemaah sekalian. Nah hati-hati. Saya kemarin sempat memberikan 4 gambaran ya. Ada sahabat yang kapasitasnya buat kita itu memberikan asupan makanan. Ada sahabat yang bisa menjadi obat bagi kita. Ada sahabat yang menjadi penyakit buat kita. Dan yang keempat, ada sahabat yang mencelakakan kehidupan kita. Ya, kalau dalam bahasa di sini mukhalatatuhu kal ghidha, ketika bergaul dengannya kita mendapatkan asupan, terpenuhi kebutuhan kita. Makanya sampean tahu Pak dengan siapa kebutuhan akidah saya, dengan siapa saya berkawan, kebutuhan iman saya dengan siapa saya perlu berkawan, kebutuhan kecerdasan saya dengan siapa saya berkawan. Sampean harus tahu Pak, orang muslim itu harus cerdas jemaah sekalian ketika dia memilih teman. Ya. Tapi nanti juga ada sahabat yang bisa memberikan obat kepada kita Pak. Kita pas lagi kondisi sakit kadang-kadang butuh obat kan ya. Sama sebagaimana sampean sakit fisik perlu datang ke dokter, tapi tidak semua dokter bisa mengobati kita Pak. Kalau sakit mata ya ke dokter mata, spesialis mata. Kalau usus kita bermasalah, perut kita bermasalah, ke dokter penyakit, ahli penyakit dalam. Kalau kita patah tulang Pak, jangan datang ke dokter mata, tidak nyambung. Datang ke ortopedi, spesialis tulang, bedah tulang dan lain sebagainya. Dan begitu seterusnya ma'asyarul muslimin. Sama Pak, urusan hati juga begitu. Ya, kalau hati sampean ingin hidup, ya bersahabatlah Pak ketika ada masalah. Karena tidak semua masalah semua sahabat kita Pak bisa menyelesaikan masalah kita. Cari yang kira-kira bisa mengobati problem kita ma'asyarul muslimin. Nah yang repot yang ketiga ini ya, sahabat yang menjadi penyakit Pak. Nah, karakter penyakit itu menular jemaah sekalian. Jenengan harus tahu betul siapa sahabat saya ini. Jangan-jangan dia menyebarkan ketidakbaikannya buat kita.
Nah, yang paling dahsyat lagi kata para ulama, al-halak kullu, sahabat yang mencelakakan kita semuanya jamaah sekalian. Duduk sampai dengan orang ini rusak kita ini Pak. Ini kata para ulama, itulah ahli syirik, ahli bid'ah. Ya, orang-orang yang ahli-ahli yang mengajak kita untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala terang-terangan dan sampean larut di situ, celaka kita semua. Maka muslim, ma'asyar muslimin, dalam rangka menjaga kebersihan hatinya, dia juga tahu Pak dengan siapa dia bersahabat, dengan siapa dia berkawan. Ya, kira-kira seperti itu. Oke, saya pikir ini biar nyambung saja Pak, saya mengangkat masalah ini. Ini kira-kira inti pembahasan saya dari sekian pertemuan yang lalu, di tahun yang lalu itu. Maka izinkan saya pada malam ini bismillah masuk pada satu tema berikutnya, namanya asbab hayatil qalbi wa aghdiyatihin nafi'ah. Sebab-sebab hidupnya hati. Kalau tadi bicara Pak, sejak kemarin kita bicara penyakit hati, macam-macam hati, sakitnya hati, racunnya hati. Lalu bagaimana mengobati hati ini Pak? Bagaimana menghidupkan hati ini? Dikatakan dalam kitab ini, i'lam, ketahuilah, anna ta'at lazimatun li hayati qalbil abdi luzumi ta'am wasyarab li hayatil jasad. Sesungguhnya ketaatan, ibadah, amal saleh itu sebuah keniscayaan bagi kita semua untuk menghidupkan hati kita. Sebagaimana niscayanya makanan dan minuman untuk membuat hidup fisik kita. Nah, hati juga begitu. Hati kalau ingin hidup jemaah sekalian, tidak ada jalan lain. Jenengan pastikan hidup kita ini dekat dengan ketaatan, dekat dengan peribadatan, dekat dengan amal saleh yang diridai oleh Allah. Pasti secara otomatis hati kita pasti hidup jemaah sekalian. Nah, sebagaimana maksiat kebalikannya, apapun bentuk maksiat itu akan merusak hati kita, bahkan meracuni hati kita. Kecuali kalau orang itu mengakui akan kesalahannya, kemudian dia istighfar, bertobat. Nanti kita akan bahas jemaah sekalian, itu adalah salah satu cara efektif bagaimana menghidupkan hati kita kembali. Nah saudara, sampai dikatakan para ulama-ulama kita terdahulu, ya ajaban minan nas, sungguh mengherankan manusia ini, yabkuna ala man mata jasaduhu, bisa menangis kepada orang yang mati fisiknya, wala yabkuna ala man mata qalbu, tapi tidak pernah menangis ketika hatinya mati. Jadi kalau ada fisiknya mati banyak ditangisi Pak, tapi kalau hatinya mati jarang di antara manusia bisa menangisinya. Padahal wahuwa asyad, ini lebih dahsyat Pak permasalahan yang kita hadapi. Lalu apa kira-kira jamaah sekalian cara efektif, kata ulama pengarang kitab ini, sebab yang paling jitu untuk menghidupkan hati? Kalau sampai lihat dalam kitab ini, pertama, ini nanti kita satu persatu Pak kita akan bahas. Zikrullah, zikir kepada Allah, cuma saya perlu dudukkan ini secara proporsional. Wa tilawatul Quran, dan membaca Al-Quran. Zikir dan membaca Al-Quran saya jadikan satu saja. Kemudian istighfar, kemudian ad-du'a, kemudian as-salatu ala nabi, bersalawat kepada Nabi, kemudian qiyamul lail. Ini Pak adalah cara-cara efektif bagi kita untuk bisa menghidupkan hati kita. Ini 5 bab yang secara jelas disebut oleh ulama-ulama kita bagaimana kita menghidupkan hati kita. Walaupun nanti akan ada bab-bab berikutnya, latihan sabar menghadapi tantangan kehidupan, bagaimana cara bersyukur yang efektif, itu juga cara efektif menghidupkan hati kita pula, al-khauf war raja dan lain sebagainya. Nanti satu persatu kita akan bahas. Malam ini kita akan masuk tema pertama, dan ini sepakat semua ulama tazkiyah meletakkan di bab pertama. Inilah cara efektif bagi kita menghidupkan hati. Apa itu? Zikrullah, zikir kepada Allah. Saudara, zikir ini Bapak, Ibu, perintah Pak dari Allah Subhanahu wa taala. Kita memang diperintah oleh Allah untuk mengingat Allah.
untuk menyebut nama Allah, baik dengan lisan dan hati kita serta pikiran kita. Jadi kalau kita bicara zikir sebenarnya ma'asyar muslimin itu harus tiga-tiganya nyambung, Pak. Ketika sambil mengucapkan la ilaha illallah, memahami tidak Pak apa yang kita ucapkan itu? Terus nyambung enggak dengan hati kita? Masuk enggak kalimat itu dalam hati kita, jemaah sekalian? Sambil mengucapkan subhanallah, maha suci Allah, walhamdulillah, segala puji hanya milik Allah, hanya untuk Allah. Wala ilaha illallah, ini tauhid, dan tidak ada ilah kecuali Allah. Sampai memahami tidak atau hanya di mulut saja, jemaah sekalian? Kemudian Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Nah, ini yang kita bahas, jemaah sekalian. Karena sekarang banyak orang zikir, Pak, tapi saking banyak zikirnya, Pak, terus linglung. Pernah lihat tidak, jemaah sekalian? Ini ada yang salah, Pak. Ingat, ketika kita berbicara masalah zikir, tentu tidak ada zikir, Pak, yang paling baik daripada zikir yang diajarkan Rasulullah kepada kita. Sudahlah, sampean tidak perlu menambah lagi, tidak perlu juga mengurangi lagi, ikutin saja, jemaah sekalian. Zikir yang ada, yang telah diperintahkan oleh Allah kepada kita lewat lisan kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba Pak, zikir apa yang tidak disebut sama Nabi kepada kita? Dari mulai sampai nanti mau tidur, sampai tidur lagi, Pak, sampai kembali sampean beraktivitas, ketemu dengan tidur lagi, Pak. Pekerjaan apa yang tidak dimuqaddimah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala? Tapi kebanyakan manusia ini suka mengada-ngada zikir sendiri, Pak. Ya, saya tidak melarang, ma'asyar muslimin, zikir selama zikir itu juga tidak menyelisihi kaedah-kaedah akidah dan kaedah-kaedah hukum agama dengan silakan, tidak ada masalah, Pak. Ya. Tapi kenapa kita kemudian maksa dengan zikir yang baru yang dibuat oleh fulan, oleh ulama fulan segala macam, sementara dari Rasul tidak kita bahas, Pak? Contoh, saya ngambil yang simpel-simpel saja, Pak, yang aplikatif, yang setiap hari banyak kita tidak merhatikan sehingga hati kita banyak masalah. Nabi itu, jemaah sekalian, setiap tidur, ini kita boleh tidur, Pak, ya? Nanti malam, Pak, kita praktekkan, ya. Setiap tidur, Pak, Nabi katanya berwudu. Kawudu is-salah, seakan-akan wudu yang biasa dia lakukan untuk melaksanakan apa? Salat itu. Ini mau tidur, Pak, tapi Nabi wudu. Mohon maaf, habis wudu itu ada zikirnya tidak, jemaah sekalian? Ada kan? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni apa? Minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas salihin. Itu zikir, ya, akhi. Kemudian berangkat, Pak, sampean duduk di tempat tidur, tidak langsung tidur, Pak, dalam kondisi wudu itu. Banyak riwayat menceritakan ini zikir semuanya, Pak. Yang minimal apa? Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Itu yang minimalis, Pak. Ya, yang paling minim. Ya, zikir minim, yang paling minim ketika kita sedang mau apa? Tidur. Dalam kondisi apa? Berwudu. Tapi yang maksimalis, Pak, indah sekali. Dan itu yang saya praktekkan tiap malam, jemaah sekalian. Duduk sejenak, jemaah sekalian, baca Al-Fatihahnya, baca 5 ayat pertama Al-Baqarah itu, baca ayat kursinya, kemudian baca 2 ayat terakhir atau 3 ayat terakhir surat Al-Baqarah itu, lillahi ma fis samawati, sampai wa ilaihil masir. Ya, Rabbana apa? La tu'akhidna in nasina wa akhtana rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna. Ya Allah, mau tidur loh, Pak. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana. Ini kan sebuah kepasrahan, ya.
fansurna 'alal qaumil kafirin. Pak, angkat tangannya, kata Aisyah, Pak. Dekatkan tanganmu ke mulutmu, ke mukamu itu. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Suara mendesah loh, Pak, bukan dalam hati. Suara keluar mendesah. Sampai selesai Qul a'udzu birabbil falaq, sampai selesai. Terus yang ketiga Qul a'udzu birabbin nas. Kemudian tiup, kata Nabi, Pak. Ini tangan kita sudah tiup. Kemudian usapkan, Pak. Dari mulai kepala, Pak, usapkan sampai ke kaki kita, jamaah sekalian. Berbaringlah sampean, Pak. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Kalau panjang sedikit, Allahumma inni wada'tu jambi wa bika arfa'u. In amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfazha kama tahfadzu bihi ibadakas salihin. Itu, Pak, doa kepasrahannya Rasulullah. Wallahi, kata Nabi, Pak, andai kata kalian mati tidurnya berkepanjangan, tidak bangun-bangun, mata alal fitrah, kau mati dalam kondisi apa? Fitrah, Pak. Subhanallah. Dan sampai praktekkan, Pak, nanti malam. Mau bangun jam berapa saja, Pak. Mau bangun jam 1, mau bangun jam 2, mau bangun jam 3. Matikan alarmnya, Pak. Itu Allah punya cara untuk menghidupkan sampean, Pak. Luar biasa doa ini, jamaah sekalian. Ini kan zikir, Pak. Sampai mau tidur pun, di mana kita akan hilang pikiran kita selama 5 jam berturut-turut. Dari mulai jam 9 atau jam 10 sampai jam 3 berturut-turut, kini kan hilang, Pak, heng, Pak. Penuh kepasrahan, ada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampean bangun, ya akhi, seger, Pak. Tak stres, Pak. Sekarang banyak orang bangun tidur, Pak, tapi bawaannya sumpek. Iya kan? Sumpek. Gham. Sampean bangun, Pak, seger. Kayak ada kehidupan baru, Pak. Begitu bangun, ada zikirnya tidak, jemaah sekalian? Ada zikirnya tidak? Minimal alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Sampean paham tidak maknanya itu, Pak? Ini makna kepasrahan. Memuji Allah dengan penuh kepasrahan. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan aku kembali dari kematian ini, dan kepada Allah kami kembali. Kata Nabi, Pak, duduk sejenak, jangan langsung berjalan. Allahu Akbar. Ada sunnah, Pak. Ini telapak tangan kita yang paling bawah, Pak, suruh sentuhkan ke kelopak mata kita, Pak. Suruh gerak-gerakkan 3 kali. Terus suruh balik, Pak, gini. Ini sunnah banyak. Saya punya kitab namanya As-Sunan Al-Mansiyah, sunnah-sunnah yang terlupakan dalam kehidupan keseharian kita. Itu Nabi menyuruh, Pak, suruh begini, jemaah sekalian. Karena katanya jin, Pak, suka ngumpet di sini, jemaah sekalian, membuat sampai jadi ngantuk. Mau masuk kamar mandi, ya, ada zikirnya tidak, Pak, masuk kamar mandi? Di kamar mandi itu, Bapak Ibu, tempatnya jin dan setan. Makanya kamar mandi itu tutup, jemaah sekalian. Sampean buka, Pak. Bismillahi a'udzu berlindung, Pak. A'udzu billahi dari apa, Pak? Minal khubus wal khaba'is. Dari kotoran bakteri-bakteri yang ada. Sampai kan buang kotoran, Pak. Kotoran dari apa? Buang air kecil atau buang air besar, tidak enak semua itu, Pak. Kotoran itu najis semuanya, jamaah sekalian. Dan di situ, Pak, tempatnya khaba'is juga, jamaah sekalian. Setan-setan dan jin, Pak, ingin melihat aurat kita, Pak. Begitu sampai mengucapkan itu, lari semua, Pak, jin-jin dan setan, jamaah sekalian. Allahu Akbar. Dan biasanya kalau berdoa begitu sampai penuh kesadaran, Pak, kaki kiri sampai masukkan, tidak mau lama-lama di kamar mandi. Ya. Ini kan sekarang banyak orang, Pak, iktikaf di kamar mandi. Ya, bahkan megang HP di kamar mandi. Kenapa? Zikirnya nggak dimainkan, Pak. Bagaimana hati kita bisa jadi tenang, ma'asyar muslimin? Terus di dalam kamar mandi, Pak, main HP, buka musik, Pak. Ngelihat apa? YouTube, jamaah kalian. Tidak terasa, Pak, 1/4 jam di kamar mandi. Bayangkan, Pak, buang kotoran ini, virus, bakteri segala macam berkeliaran di situ, Pak. Dan dia menikmati. Makanya orang kalau berzikir begini, Pak, rasanya pengen cepat keluar. Tak mau lama-lama.
Itu tempatnya jin dan setan masalahnya. Tapi sambil mukadimi dengan doa, lari mereka lari semuanya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman, Bapak Ibu, keluar kamar mandi ada zikirnya tidak, Pak? Minimal apa? Ghufranaka ya Rabb, ampunanmu ya Allah. Karena khawatir Pak kelamaan di dalam. Ya, sampean juga melihat kemaluan sampean, Pak. Ya, ada sesuatu yang takut ada terlintas pikiran-pikiran nakal di benak kita, Pak. Ghufranaka ya, ampunanmu ya Allah. Subhanallah, kaki kanan Pak kita langkahkan. Ya, terus ngambil baju. Pakai baju ini ada zikirnya tidak, Pak? Ada zikirnya tidak, Pak? Kalau saya tanya mungkin banyak yang tidak hafal dengan doa ini, jemaah sekalian. Sudah berapa puluh tahun sampean pakai baju, Pak? Allahumma inni as'aluka min khairihi wa khairi ma huwa lahu. Aku meminta kepadamu ya Allah kebaikan yang ada pada baju ini dan apa yang ada di dalamnya. Wa na'udzubika min syarri, aku juga memohon keburukan baju ini dan apa yang ada dalam keburukan ini. Kenapa, Pak? Karena baju ini nanti akan membuat orang terkesima, Pak, atau orang mencela kita, Pak. Pakai, Pak, nyambung, hatta pakai baju pun sampai nyambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Terus bercermin. Allahu Akbar. Indahnya agama kita ini, Pak. Tidak ada, Pak, agama di manapun pula, Pak. Setiap langkah-langkahnya nyambung dengan Allah. Bercermin. Ada zikirnya tidak, Pak? Halo? Ada zikirnya tidak, Pak? Akaca kata orang Madura, Pak. Akaca. Ngaca, Pak. Ngaca. Allahumma kama hassanta wajhi apa? Fahassin khuluqi. Allah, engkau sebagaimana engkau telah membuat ganteng wajahku ini. Ganteng menurut kita, Pak, ya. Memang ganteng kita ini, Pak. Loh, sampai kalau tidak memuji diri sampean zalim kepada Allah Subhanahu wa taala, Pak. Iya. Ya Allah, sebagaimana engkau telah memberikan performa seperti ini. Yang ibu juga begitu. Engkau telah membuat aku cantik seperti ini. Cantikkan pula akhlak saya. Gantengkan pula akhlak saya gitu. Perbaiki pula akhlak saya gitu. Selesai sudah, Pak. Masuk keluar rumah mau ke masjid Al-Ikram sini, Pak. Ya, buka pakai sandalnya. Jangan lupa, Pak, minimal bismillah ya. Zikir lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, Pak. Terus keluar rumah ada zikirnya tidak, Pak? Minimal bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwata illa billah. Naik motor sampean, Pak? Naik sepeda? Ada zikirnya enggak naik kendaraan, Pak? Subhanalladzi sakhar. Ya akhi, antum menikmati itu saja, Pak. Selesai sampean, Pak. Sampean dibersamai oleh Allah, dibersamai oleh malaikat. Fadhkuruni adzkurkum. Selesai sudah, Pak. Engkau ingat aku pasti ingat engkau, kata Allah Subhanahu wa taala. Fadhkuruni, zikirlah engkau kepadaku, ingatlah aku pasti ingat engkau. Allahu Akbar. Masuk ke masjid, Pak. Ada doanya tidak, Pak? Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Wah, salat sudah zikir semua sudah, Pak. Ya. Nunggu azan, Pak, dari azan sampai qomat ada jeda waktu, sampai pasti disibukkan dengan zikir, Pak. Di masjid, rumahnya Allah. Baitullah, idza kharaja ilal masjid fahuwa fi dhimmatillah. Seseorang yang keluar dari rumahnya menuju masjid sampai dia pulang lagi ke tempat dia kembali lagi, itu selama di masjid dalam perhatian Allah, dalam genggaman Allah, dalam penjagaan Allah, dalam jaminannya Allah Subhanahu wa taala. Ya apa? Tidak ada kamusnya, Pak, di masjid sampean sendaguro, Pak. Tidak ada kamusnya sampean di masjid, Pak, kemudian bermaksiat. Ini rumah Allah. Keluar masjid, Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma inni as'aluka min fadlika. Kalau tadi min rahmatika, sekarang min fadlika. Minta keutamaan dari Allah, Pak. Karena kita tidak tahu di luar masjid banyak keutamaan atau tidak. Minta kepada Allah. Allahu Akbar. Terus pulang rumah sarapan, Pak, ya. Halo, sarapan ada zikirnya tidak itu?
Mata caleken kata orang Madura Pak. Kalau ndak sampean caleken apa Pak? Apa caleken nih Pak? Keselak. Iya Pak. Sambil menikmati Pak rezeki yang ada ini, ya Allah. Sarapan pecel Pak, telur mata sapi sama peyeknya Pak. Allahu Akbar. Apalagi besoknya nasi kuning Pak. Aduh, sampai menikmati betul, semakin nyambung Pak, semakin menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Pak yang dikatakan zikrullah yang sebenarnya, yang aplikatif Pak. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila. Tinggal sampai bilang Pak, waqina adzabannar. Allah pasti merespon semua itu, ma'asyal muslim. Ahli surga semua sampean Pak. Yakin saya itu, jemaah sekalian. Makan Pak, ya Allah. Sampean kalau makan baca bismillah, tidak baca bismillah beda Pak. Makan baca bismillah itu tidak akan ngawur makannya Pak. Dan sampean sadar ini makanan yang masuk ke mulut saya ini bermanfaat atau tidak. Sebanyak apa untuk saya makan ini, tahu betul Pak. Mana yang harus saya makan, mana yang harus saya tinggalkan, tahu, diberi kesadaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sampean niatkan Pak, ya Allah, mudah-mudahan apa yang saya makan, saya semakin semangat lagi beribadah kepadamu ya Allah. Allahu Akbar. Pulang ke rumah Pak, sambian mandi ya, mandi segala macam, saya tidak perlu lagi masuk kamar mandi, terus berangkat kantor Pak, mencari rezekinya Allah Subhanahu wa taala ya. Tunjukkan rasa tawakal sambian. Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah husni tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqut tayr, kata Nabi. Andai kata kalian bertawakal kepada Allah, berangkat di rumahmu itu mencari rezekinya Allah sebenar-benarnya tawakal, haqqa tawakkulihi, Allah nanti akan kasih rezeki Pak, sebagaimana Allah ngasih rezeki kepada burung. Tahu burung jemaah sekalian? Tahu burung, tahu semua Pak ya burung Pak. Burung itu tidak punya akalnya Pak, kepalanya kecil. Sampai buka otaknya mungkin segini otaknya Pak. Iya, tapi dia yakin Allah sudah menyiapkan rezekinya Pak. Tapi dia bergerak. Ya, itu tawakalnya Pak. Itu usahanya jemaah, bergerak. Apapun hasilnya, kata Nabi, yaghdu fi masa wa ya'udu bi ta'ana. Berangkatnya kosong perutnya Pak, pulang-pulang perutnya apa? Penuh jemaah sekalian. Ya, nanti sore Pak balik lagi ke kandangnya Pak, ke tempat ranting di mana dia bermalam di situ. Tidur nikmat, ya Allah. Buang kotoran Pak. Sampai mobil saya kena kotorannya juga. Ya, karena diparkir depan apa? Depan rumah Pak. Tiap hari saya bilang jangan, ini Allah Nabi menyebut bahasa burung gitu. Ini mungkin jadi rezekinya kita juga. Bersihkan saja sudah gitu. Ya, burung berarti tenang, hidup di atas ranting pohon yang ada di depan di rumah saya jemaah sekalian. Nikmati. Allah Akbar. Itu manusia Pak. Apalagi jenengan ini, saya berkali-kali menyampaikan Pak ya, rezeki ini sudah ada apa? Ada takarannya dari Allah, sudah ada kaplingannya dari Allah. Tinggal sampean memaksimalkan potensi sampean, gerak sampean sebagaimana burung dengan sayapnya bergerak. Mau kemana? Pokoknya cari rezeki. Sampean bukan burung Pak. Ya kan? Sampean diberi oleh Allah apa? Otak Pak, akal, bisa berpikir pekerjaan apa yang pas buat saya jamaah sekalian. Berusaha Pak, jangan neko-neko. Ya, laksanakan sesuai SOP yang sudah ada Pak. Jangan ngambil haknya orang, jangan nipu-tipu, jangan mengurangi timbangan dan lain sebagainya. Maksimalkan, Allah sudah menyiapkan kaplingan rezekinya buat sampean jamaah. Dan pulang Pak penuh keberkahan jamaah sekalian. Saya belum bicara ibu-ibu, zikirnya ibu-ibu di dapur, belum. Ini lebih dahsyat lagi ibu-ibu, apalagi punya anak. Ya, itu peluang-peluang rezekinya, peluang-peluang zikirnya luar biasa. Mendoakan anak, mendoakan suami, doa itu kan zikir. Doa itu kan zikir jamaah sekalian. Nah, saudara, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fadhkuruni adzkurkum. Saya merenungi ayat ini Bapak Ibu. Ini ayat satu-satunya ayat Pak yang saya semakin yakin kalau sampean ingin dibersamai oleh Allah langsung hanya zikir Pak.
fadhkuruni, Allah tidak mengatakan fa'adhkurkum atau wa adhkurkum atau summa adhkurkum, tapi fadhkuruni adhkurkum. Ente ingat aku pasti ingat ente, kata Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa, Pak. Jadi yang ingat siapa ini, Pak? Yang ingat siapa? Allah. Kalau Allah sudah ingat sama sampean, sama kita, sama jenengan semua, Pak, sama kita semua, itu Pak, seluruh makhluk Pak memperhatikan kita semua, ma'asyiral muslimin, karena kekuatan zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah Isya ya. Emang jamnya itu kecepatannya. Itu kecepatannya. Ya, pantesan saya lihat tadi cepatnya gitu. Nah, jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kata Ibnu Taimiyah mengatakan qaddasallahu ruha, az-zikru lil qalbi, memang zikir terhadap hati ini itu kalma lisamak, ibarat air terhadap ikan. Fa kaifa yakunu halus samaki idza ukhrija minal ma'. Coba perhatikan bagaimana kondisi ikan ketika dia dikeluarkan dari air. Kira-kira gimana, Pak? Hah? Apa? Bontang-banting ya, bergelimpangan, Pak. Gerak sana enggak jelas, enggak tenang, Mas. Enggak tenang. Jadi kalau sampean pengen tenang seperti ikan dalam air, perbanyak zikir saja. Perbanyak zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Ya akhil karim, sampai beliau mengatakan wa anna dzikr, kalau zikir ini sudah menjadi kebiasaan dia tiap hari, qawwat yuqawwil qulub war ruh, membuat hatinya dan jiwanya jadi apa? Jadi kuat, Pak. Tak lemah, jemaah sekalian. Ahli zikir itu, ma'asyiral muslimin, ada masalah, Pak, bukan tidak ada masalah. Ada problem, bukan tidak ada problem, Pak. Tapi dia bisa berselancar dengan problem itu. Kenapa? Karena dia merasa diawasi oleh siapa? Ada kesadaran, Pak, ketika ada problem dia langsung berpikir, Pak, langsung nyambung dengan Allah. Ini lebih indahnya, Pak. Astagfirullahaladzim. Mengevaluasi diri, Pak. Ada kesadaran. Sekarang banyak orang kena problem, Pak, tidak ingat Allah, Pak. Akhirnya nyalakan sana, nyalakan sini, bentak sana, bentak sini. Tapi kalau orang ahli zikir, Pak, ketika ada masalah, ada kesadaran. Dosa apa yang saya perbuat ini? Allahu akbar. Nah, ikhwatal iman, ini satu, Pak. Yang kedua, innahu yutridu syaitan. Orang kalau banyak zikir mustahil didekati syaitan. Jadi orang-orang yang kesurupan, Pak, rata-rata apa? Halo, rata-rata apa? Tidak pernah zikir. Suka ngelamun, ya, menghayal. Kalaulah zikir, mohon maaf, itu zikirnya, Pak, orientasinya bukan zikir dalam rangka ingat kepada Allah, Pak. Ada niatan-niatan yang lain, ya, Mas sekalian. Saya pingin, Pak, zikirnya kita, Pak, karena memang kita ingin dekat dengan Allah. Sampai sudah punya keyakinan yang ngatur rezeki saya ini Allah, yang ngatur pekerjaan saya ke depan ini sukses atau tidak juga Allah. Nanti apa yang terjadi ke depan juga atas kehendak Allah. Perkuat saja dengan zikir, ma'asyiral muslimin. Allah punya cara, Pak, untuk menyelesaikan semua masalah kita. Azan dulu ya, atau bagaimana? Atau saya lanjut? Nanti azannya sekalian, Pak, ya. Tak selesaikan kemudian azan, kemudian kita qomat, ya. Itu yang jadi yang kedua apa? Yutidu syaitan. Zikir itu bisa apa? Mengusir setan. Jadi tidak akan bersahabat dengan setan, ma'asyiral muslimin. Kenapa? Adzkurkum, karena sampean sedang diingat oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya mengusir setan, Pak, wa yuqammihi wa yuksiruhu, menghancurkan dan memporak-porandakan setan. Setiap sampean zikir menyebut Allah, beristighfar kepada Allah, atau sebaik-baik zikir sampean baca Quran, setan langsung hancur, tidak akan bersama dengan kita, jemaah. Wa yurdir Rahman azza wa jalla. Yang jelas, Pak, dengan zikir itu Allah ridho kepada kita. Hambaku sedang mendekat kepada aku, hambaku sedang ingat kepada aku, hambaku sedang sadar kalau yang menyelesaikan semua masalah adalah aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Semua apa yang diharapkan dan diminta oleh hambaku pasti akan aku kabulkan, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini, Pak, makna
yurdir rahman, Allah ridha Pak kepada kita, kepada orang ahli zikir itu. Wa yuzilul hammi wal ghammi anil qalb, akan dihilangkan kegundahannya, kegelisahannya, kegalauannya, sumpeknya, sempitnya dada, semuanya Pak dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Makanya sampean Pak kalau sudah merasa banyak masalah Pak, ya sudah ya, perbaharui wudu ya, baca doa wudunya Pak, salat 2 rakaat Pak, angkat tangan sampai ingat Allah. Engkau pula yang telah menakdirkan musibah ini menimpa kepada kami ya Allah. Tadi saya ngobrol-ngobrol dengan Pak Budi ya mas sekalian, kalau kita mau bicara problem Pak di sini Pak numpuk Pak. Saya ini ya problem cembor iya Pak, problem al-falah, problem al-hikmah, problem al-irsyad Pak, problem sidki sendiri numpuk Pak. Tapi saya yakin ada Allah. Saya menikmati betul Pak zikir ini Pak. Saya terutama subuh sama asar. Karena nanti zikir-zikir sampean dan doa-doa sampean akan diamini langsung oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala. Jangan main-main dengan salat subuh tepat waktu di masjid yang laki-laki terutama, dan salat asar tepat waktu di masjid. Sampean tidak hanya disaksikan oleh Allah, tapi doa-doa sampean diamini oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Saya Pak zikir paginya Pak saya tuntaskan di masjid. Saya langsung turun Pak, dari masjid. Subuh tuh saya nikmati sampai kira-kira matahari mau terbit jemaah sekalian. Walaupun saya tidak membiasakan untuk salat syuruk Pak, karena salat syuruk itu sesekali jemaah sekalian. Kurang 10 menit saya keluar. Tapi saya totalitas Pak, saya tumpahkan isi hati saya semuanya pada Allah. Masa tiap hari kita sudah berbuat begitu tidak akan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala? Mustahil lah. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala Pak. Sambungkan hati sampean, pikiran sampean, lisan sampean kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmati Pak. Dan katanya Pak, di waktu subuh itu malaikat menyaksikan apa yang sampean ucapkan itu Pak, dan diamini oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Sampai Allah bertanya Pak kepada malaikat, bagaimana kaifa tajidu abdi, bagaimana engkau mendapati hambaku? Saya bingung ya Allah, hambamu ini kok ibadah terus ya. Padahal Pak ketemunya cuma subuh dan asar, karena memang malaikat Pak tugasnya ya ta'aqabuna malaikatul laili wal malaikatun nahar, sisipan Pak malaikat Pak untuk melaporkan amal sampean tiap hari 2 kali Pak. Kapan itu? Subuh dan asar. Nah makanya dikata Nabi, perhatikan dua salat ini Pak. Kalau sampean ingin disaksikan oleh malaikat Allah dengan zikir-zikir terbaik sampean dan doa-doa terbaik sampean, selesai masalah kita ini Pak. Ada masalah, bukan tidak ada masalah Pak, tapi sampean bisa menyelesaikan masalah itu Pak dengan mudah, tanpa harus tegang kita ini ma'asyar muslimin gitu. Bahkan saya bilang tadi, lagian kalau kita tidak ada masalah, tidak cerdas-cerdas juga. Tapi jangan cari masalah Pak ya, jangan jadi masalah. Masalah pasti datang. Tapi sampean harus tegar Pak dengan zikir terbaik sampean, tawakalnya sampean, munajat sampean. Allah membersamai sampean. Azkurkum, aku bersama kalian kata Allah. Aku ingat kalian kata Allah Subhanahu wa taala. Apalagi Pak zikirnya di masjid Pak. Ini rumahnya Allah Pak. Oh iya ya. Ini kabar gembira loh Pak buat sampean. Sampean sekarang ini Pak 3 bulan ke depan berada di bulan-bulan mulia ini. Ini bulan-bulan mulia sekarang. Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Minha arba'atun hurum. 3 berturut-turut Pak. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Jangan main-main. Ini kesempatan. Kesempatan Pak untuk meningkatkan ketakwaan kita. Zikir terbaik sampean Pak. Minta pada Allah Subhanahu wa taala. Yuzilul hammi wal ghammi anil qalb wa yajlib lahu surur wal fara wal bust. Allah mendatangkan kebahagiaan ya, kelapangan dada, terus kesuksesan hidup jamaah sekalian kita. Wa yunawwirul qalb wal wajh, wajahnya pun ada nur Pak, dan hatinya juga. Yunawwirul qalb wal wajh, hati dan wajahnya ada cahaya Pak. Nur, apa maksudnya jemaah? Kalian cahaya ini Pak, bukan kemudian wajahnya harus putih ngeplak, enggak Pak, enggak. Walaupun wajahnya gelap Pak, kayak orang Afrika ya, tapi sampai ngeliat orang kayak gitu Pak, menyenangkan Pak, membahagiakan, ada wibawa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah itu, wa yaksu adz-dzakir al-mahabata wal halawata wan nadrah. Allah Pak akan memberikan kiswa, baju bagi orang itu, pada dirinya Pak ada wibawa, kewibawaan.
ya, wal halawa, setiap orang melihatnya Pak menyenangkan Pak, enak nih lihat orang ini ya, kok tidak menakutkan. Sekarang banyak orang Pak menakutkan ya Pak sekalian, walaupun mencoba untuk senyum Pak, tapi tetap orang takut Pak. Tapi ahli zikir membahagiakan semua ma'asyar muslimin. Saudara, wa yurithuhu mahabbatullahi azza wa jalla wa taqwah wal inabati, maka otomatis Pak, kalau sudah demikian sampai nyambung dengan Allah Subhanahu wa taala, berarti orang itu totalitas cintanya kepada Allah, dan Allah juga mencintai orang itu. Otomatis pula karena dia terbiasa zikir kepada Allah, perintah-perintah Allah Pak akan dengan mudah dilaksanakan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Saudara, saya masih belum masuk Pak. Sebenarnya saya ingin masuk malam ini, bagaimana zikir-zikir yang dianjurkan Nabi kepada kita supaya instan Pak, membuat hati kita jadi apa? Jadi hidup ma'asyar muslimin. Mungkin bulan depan insyaallah kita bahas lagi insyaallah ya. Ya Pak. Apa zikir-zikir pilihannya Rasulullah? Karena Rasul Pak ternyata ada zikir-zikir pilihan diajarkan kepada kita jemaah sekalian. Macam zikir tahlil, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tambah yuhyi wa yumit, di riwayat yang lain juga ada, silakan minimal 100 kali tiap hari. Apa pahalanya? Apa dampaknya? Bulan depan kita bahas Pak. Terus astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Sampai tahu Pak zikir ini jemaah sekalian? Zikir istighfar Pak. Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu Pak, dosa sebesar apapun pula kalau sampai menikmati zikir dan sampai faham Pak, menyandarkan kesalahan sampean kepada Allah untuk minta ampunannya, hatta sebesar apapun pula dosa sampean akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini disuruh Pak baca 100 kali. Pertanyaannya sekarang, sudahkah sampean beristighfar 100 kali? Sudahkah sampean baca la ilaha illallah 100 kali? Ini rutinitas Nabi Pak. Itu dampaknya ya akhi, Allahu Akbar. Saya masih belum masuk Pak, nanti saya sekaligus masuk bulan depan, masuk zikir paling utamanya lagi. Di antara sekian banyak yang utama-utama, yang paling utama apa? Tilawatul Quran, membaca Al-Quran. Apa dampaknya membaca Al-Quran itu? Buat diri, buat keluarga, buat omongan kita Pak, buat sikap-sikap kita. InsyaAllah kita bahas pekan yang akan datang, bulan yang akan datang insyaAllah. Kita berdoa ya, mudah-mudahan hati kita semua Pak menjadi hati yang dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbagai macam peluang-peluang maksiat, dosa-dosa yang akan mengotori dan meracuni hati kita, mudah-mudahan semua dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khususnya kita berada di bulan-bulan yang sangat mulia ini, mudah-mudahan kita semua dilibatkan Pak untuk terlibat dengan amal-amal saleh yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa husni ibadatik. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik birahmatika ya akramal akramin wa ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbi ij'alni muqimas salah wa min dhurriyyati wa dhurriyyatina jami'an. Rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya mohon maaf semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.